Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan baca-baca lagi. Untuk kamu silahkan untuk disimak dengan seksama. Kalau nggak cocok santai aja, karena ini memang tidak bisa mewakilkan semua orang, karena ini pembacaan umum bukan pribadi atau personal. Jadi kalau mau energi yang tepat, silahkan kamu personal reading di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa tontonin video-video lain, mungkin ada yang lebih cocok untuk kamu di channel ini. Oke? Jadi santai aja energinya ya. Kita mari lihat dulu sebuah kenyataan yang energinya yang awalnya cuek namun sekarang kecarian kamu. Oke, kita lihat dulu ada energi seperti apa ya teman-teman. Atas judul dengan self love ya. Dengan judul memperhatikan diri sendiri ya, dengan judul self love yang disalahpergunakan, orang ini mungkin saja menjadi ego ya, jadi cuek, terus habis itu mungkin gak peduli, mungkin ada silent treatment di sana teman-teman ya, dengan judul self love ya. Jadi kayaknya aku mau taking care dulu diri aku sendiri deh gitu loh ya. Nah, dalam 1 minggu ke depan akan ada sesuatu yang terjadi di antara kalian ya. Jadi di sini kalau yang masih nanya-nanya kapan, perhatikan dari awal sampai akhir. Di sini ada waktu di mana 1 minggu ke depan mungkin ada sesuatu ya. Dan kita lihat ada apa. Sementara intuisi kamu juga sudah tahu bahwa ada energi di mana 1 minggu akan terjadi sesuatu dengan dia ya. Sementara di sini dia dengan judul mempraktekkan self love menjadi ego, di satu sisi kamu yang menjadi energi ya sudah, aku memperhatikan diri aku sendiri ya teman-teman. Nah, ini adalah energi dari seseorang yang ternyata tak kamu duga, tak kamu kira, ternyata masih memikirkan segala-galanya soal kamu teman-teman ya. Walaupun dia itu bersikap cuek, bersikap ternyata tidak peduli, ternyata sikapnya itu kayak abai ke kamu, mungkin apa yang jadi unek-unek kamu, apa yang kamu komplainin, dan sebagainya, ternyata dicuekin sama dia, teman-teman, ya. Nah, dia mungkin saja sudah tidak lagi melakukan kegiatan yang kalian biasa lakukan sama-sama ya. Energi dimana orang ini dulu mungkin sempat intens perhatian sama kamu, intens menghabiskan waktu sama kamu, sekarang seperti dia itu sibuk dengan dunianya sendiri teman-teman ya. Dan kamu berusaha mempertanyakan sama dia, jadi kamu tuh sebenarnya maunya seperti apa ya, kok kita dulu begini kok sekarang jadi begitu gitu ya, apa yang kamu jadi mau gitu ya. Dan di sini teman-teman ada mungkin sekali energi antara memberi atau menerima yang mungkin saja tidak seimbang ya. Jadi di sini mungkin ini sesuatu yang kamu merasa dia diabain ya, kamu komplain unek-unek kamu gitu ya, kamu mungkin lebih banyak berkorban, lebih banyak mengerti, lebih banyak memahami, sementara di satu sisi dia enggak gitu ya. Nah, atau kurang lah Sora bisa bilang. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang sangat-sangat nempel banget sama sosmednya. Pokoknya tiap hari harus ngecekin sosmed, atau tiap hari mungkin banget harus aktif di sosmed ya. Dan mungkin sekali kalian juga berkenalan melalui sosial media, dan kamu juga mungkin melihat bahwa dia di sana aktif banget gitu ya teman-teman. Nah, orang ini adalah seseorang yang banyak sekali sebelumnya itu banyak tidak bisa berkooperatif atau bekerja sama dengan kamu ya. Dikit-dikit yang kamu sampaikan langsung dibilang enggak, dikit-dikit yang kamu omongin selalu ditolak, dikit-dikit yang kamu sampaikan selalu dibantah teman-teman ya. Sehingga kamu memilih untuk ya sudah, aku diemin dulu, aku pantengin dulu, aku liatin dulu kamu mau seperti apa ya. Karena seolah-olah kamu tuh mendapat energi dia tuh kayak seperti menolak kamu, menjauhi kamu gitu ya teman-teman di sini. Nah, ketika kamu banyak berdiam dan banyak menunggu, energi kamu vibrasinya menjadi lebih tinggi ya, karena kamu jadi seseorang yang lebih tenang, lebih bisa mengendalikan emosi, karena kamu tahu ada beberapa dari mereka kamu berdiri dengan orang yang narsis ya, rasa narsisiknya besar gitu ya teman-teman, cukup pede gitu ya.
teman-teman. Tapi di sini juga terjadi ada yang namanya proses transformasi dan proses berkembang, ya. Bisa terjadi apa saja terhadap manusia gitu ya. Karena ternyata tidak ada yang namanya keabadian gitu loh. Kenapa? Karena ketika dia sendiri, dia mulai bisa berpikir dan mulai bisa tercerahkan dengan lebih jelas gitu ya. Ketika segala sesuatu yang masih kita miliki, yang Sora sudah berulang kali, itu akan menjadi tidak menarik lagi. Kita akan menjadi menarik sama hal itu ketika sudah tidak kita miliki. Ketika dia jauh sama hal itu, gitu ya teman-teman, jauh dari kamu, itu dia lebih bisa berpikir tentang hubungan dia sama kamu, teman-teman. Ya, dan apa yang kamu pernah sampaikan sama dia, ternyata itu juga masuk ke dalam pikiran dia dengan sadar atau tanpa sadar ya. Membuat dia tuh jadinya kepikiran kata-katanya kamu ya. Karena mungkin sekali kata-kata kamu masukkan dengan sebuah niat dan intensi ya. Jadi gini, afirmasi adalah sesuatu yang kita sampaikan dengan intensi dan keinginan dan kita taruh energi di sana ya. Itu adalah cara kerjanya afirmasi, cara kerjanya chanting, cara kerjanya mantra dan sebagainya ya. Dan jadi kalau Sora lihat di sini, apapun yang kamu sampaikan sama orang ini, kamu taruh energi di sana ya, penekanan ya. Dan di sini sebenarnya ada energi di mana kalian ada satu spektrum yang sama, yaitu sama-sama kangen, sama-sama rindu ya teman-teman. Dan sebenarnya energi dari ketulusan kamu, energi dari yang selama ini kamu tuh apapun yang kamu sampaikan sama dia, apapun yang jadi kamu unek-unekin sama dia, apapun yang kamu khotbahin buat dia, kamu dakwahin buat dia, itu adalah sebenarnya untuk kebaikannya dia teman-teman ya. Sehingga sebenarnya di sini juga ada energi di mana sangat mungkin sekali dia terdorong untuk bisa mulai bicara lagi sama kamu atau komunikasi lagi sama kamu. Sebelum lebih lanjut kita dulu ya lihat dengan teman-teman, kamu berdealing dengan siapa sih, ciri-cirinya orang ini ya teman-teman. Yang pertama, orang ini itu suka banget mendapatkan atensi, suka banget mendapatkan perhatian, suka banget dipuji, suka banget kalau diberikan sanjungan gitu ya. Itu memang tipe-tipenya orang narsis gitu ya. Dan dia itu pingin banget direkognisi gitu ya. Jadi sebenarnya salah satunya ada sisi pede, dia ngerasa kalau seandainya dia nggak ada, kamu pasti nyariin teman-teman ya. Tuh, orang ini tuh seneng banget kalau bisa dikenal sama banyak orang. Orang ini tuh pingin banget, selalu tertarik untuk up to date, selalu tertarik untuk eksis. Itu juga ada teman-teman di sini ya. Di sini ada yang memang LDR sama kamu, secara jarak dia jauh dari kamu ya teman-teman. Ada yang mungkin harus naik pesawat atau beda pulau ya, di antara kalian ada ya. Nah jadi ini juga mungkin saja membuat hubungan ini menjadi lebih banyak challengingnya ya. Atau di sini memang ada yang dia tuh hobinya traveling, atau kalian sering traveling bareng. Ada di sini yang memang dia itu suka musik, pemain musik atau artistik yang berhubungan dengan seni atau industri kreatif ya. Itu sebagai hobi atau menjadi sebuah pekerjaan bagi dia. Dan di sini ada yang berhubungan dengan orang ini, memang ada yang dalam tanda kutip playboy atau playgirl, sehingga sering banyak mengattract lawan jenis atau sesama jenis, tergantung orientasi seksualitasnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus Sora, kenapa sih sekarang ya ada energi dia kecarian sama aku dan dia pingin bicara lebih banyak sama aku ya? Kita lihat ada energi seperti apa. Di sini teman-teman ya, dia mulai merasakan adanya energi kalian itu bertakdir atau berkoneksi sama-sama. Kenapa? Karena mungkin sekali yang tadi Sora udah bilang, kok aku tidak diniatkan, kok aku tidak dimaksudkan memikirkan kata-kata kamu, kok aku jadi kepikiran ya, kok aku kangenin kamu ya. Nah, apalagi di sini banyak pesan telepati batin yang dia bisa rasakan sama kamu ya. Kamu mengirimkan pesan sama dia, dia bisa berasa. Dia kirimin pesan sama kamu, bisa berasa. Jadi sebenarnya ketika sebelumnya itu sebenarnya sudah terbukti. Contohnya adalah gini, ketika dia mau chatting kamu ternyata udah chatting dia duluan. Ketika dia mau telepon kamu ternyata udah telepon dia duluan, dan sebaliknya. Itu kan pesan telepati. Ketika dia lagi kenapa-napa, sakit dan sebagainya, sebelum dia cerita sama kamu sudah punya namanya intuisi batin. Nah, itu juga salah satu cara telepati bekerja, teman-teman ya.
Dan di sini dia itu memang orangnya tipenya itu ngikutin arus gitu ya teman-teman di sini. Dan sebenarnya di sini ada salah satu jarak yang memang membuat hubungan ini pun menjadi sulit ya teman-teman. Selain daripada itu, kamu juga berdealing dengan situasi di mana orang ini tuh takut terhadap yang namanya komitmen, takut sama yang namanya kayak susah banget untuk bisa fokus dan berkomitmen teman-teman ya. Itu yang terjadi di antara kamu sama dia ya. Padahal mungkin sekali dalam 1 tahun ke belakang sudah banyak kejadian yang terjadi di antara kalian. Jadi paling nggak dalam 1 tahun ini banyak banget naik turun dalam hubungan ini. Cuman dia memang tipenya orangnya yang kayak tipe jalanin aja ya. Jadi kadang-kadang bisa naik, bisa turun gitu ya teman-teman. Selain daripada itu, ternyata dia merasa jiwanya dia itu ketika nggak ada kamu itu seperti tersesat, seperti bingung mau kemana, bingung harus ngapain, keder ya bahasa Betawinya. Aku nggak tahu bahasa lain apa, bingung, hilang arah, keder, itu bahasa mamaku tuh ya, bahasa orang Betawi. Dan jadi kayak penuh dengan lika-liku, sehingga perasaan dia itu pun seperti serba salah gitu ya. Dibilang mau komitmen 100% tapi masih ragu, tapi kok jadi nyariin kamu, tapi kok jadinya aku kalau nggak ada kamu bingung mesti ngapain, aku tuh arahnya mesti kemana, jadi bingung sendiri, serba salah, misu-misu sendiri teman-teman ya. Tuh, apalagi ada energi ngerasa bersalah. Kenapa sih ngerasa bersalah? Itu tadi ya, karena mungkin sekali ada energi tidak mendengarkan kamu, nyuekin kamu, ego sendiri, narsis. Terus juga di sini bisa saja merasa bersalah karena tidak bisa tegas terhadap apa yang benar-benar dia mau ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang punya isu dengan ayahnya, entah ayahnya itu absen di dalam hidupnya dia, tidak ada yang bisa menjadi contoh ayah di dalam hidupnya itu harus seperti apa. Ayah itu ngomongin soal ketegasan, ngomongin soal penyelesaian masalah. Ayah juga ngomongin soal bagaimana bertanggung jawab. Jadi orang ini ketika dia tidak punya sosok ayah dalam hidupnya jadi susah. Tapi seorang dia pun ada kok ayahnya. Iya betul ada ayahnya. Tapi apakah ayahnya berfungsi sesuai dengan fungsinya menjadi seorang ayah? Kan belum tentu. Nah itu yang terjadi. Jadi bisa saja yang dia contoh, yang dia lihat sosok ayahnya belum tentu menjadi sosok yang seperti bisa dia inginkan. Tapi dia udah nggak punya ayah, ayahnya udah meninggal. Siapapun yang jadi ayahnya, mau mamahnya kayak yang jadi single parent, mau neneknya kayak yang jadi ayahnya gitu ya teman-teman. Kenapa? Energi orang ini memang energi yang susah fokus gitu ya. Mungkin fokus hanya sama kamu karena ternyata masih suka lirik kiri kanan dan segala macam. Dan di sini juga ada yang mommy issue ya. Jadi selain ada yang punya masalah ayah, ada yang punya masalah ibu, ada yang punya keduanya. Ya, masalah ibu di sini apa? Mungkin gak ada yang taking care, mungkin gak ada yang ngajarin lembut, mungkin gak ada yang ngajarin bagaimana memahami perempuan, tidak ada yang mengajari bagaimana memahami laki-laki. Itu yang terjadi di sini, teman-teman. Ya, gak ada contohnya, gak ada yang nyariin, gak ada yang ngasih arahan. Jadi mungkin banget sosok kamu di dalam hidupnya dia memberikan dia satu pengalaman untuk menjadi seorang, kamu tuh udah jadi ayah atau ibunya gitu ya. Tuh. Dan dia ngerasa ketika tidak ada bersama dengan kamu, dia ngerasa lebih banyak lagi rintangan atau tantangan yang harus dia lewati. Karena di sini sangat mungkin banget kamu jadi orang yang membantu dia, nyupport dia ketika dia ada masalah baik material maupun non material, sehingga itu bisa diselesaikan lebih baik, sehingga dia lebih happy teman-teman. Dan ternyata energi kekuatan cinta itu sangat kuat ya. Ada energi tarik menarik, energi kerinduan, energi kepikiran. Apalagi ketika ada masalah, kamu sangat mungkin menjadi salah satu kunci utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dia hadapin. Sehingga energi yang terhubung itu selalu ada di sana. Energi perasaan selalu ada di sana. Energi emosi itu menjadi menderu-deru, mendegup-degup ketika tidak ada kamu. Ya, memang ada energi yang terbesar di dunia ini, yaitu energi ketulusan cinta kamu yang berisi kesabaran, berisi perhatian, berisi motivasi gitu ya teman-teman. Walaupun di sini ada yang jauh, ada yang deket, itu pun rasanya seperti LDR teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini,
Kak, kita cuma tetanggaan, Kak, kita satu kota. Ya, tapi begitu ya. Karena memang orang ini itu kehilangan energinya, energi keseimbangan, sehingga orang ini sangat mungkin ingin sekali untuk bisa dekat sama kamu lagi. Karena dia punya perasaan, ternyata emosi aku itu memang jadi nggak seimbang ketika nggak ada kamu. Ya, apalagi di sini mungkin ya ada yang punya masalah dengan mantannya, jadi mulai membanding-bandingkan kamu sama mantannya. Itu juga terjadi teman-teman di sini ya, jadi isu ya. Sehingga sekarang yang terjadi ada energi healing yang pelan-pelan terprogres, ada energi perjalanan healing yang lama-lama terprogres teman-teman di sini. Kenapa? Di sini ada energi sebuah pencerahan ya, dimana ketika dia jauh dari kamu, dia baru merasakan bagaimana tidak ada kamu sama ada kamu, keadaan bisa sama atau enggak. Terus habis itu bagaimana kekuatan cinta kamu, bagaimana perasaan kamu sebenarnya ke dia, perasaan dia sebenarnya sama kamu, apa sih yang sebenarnya terjadi, itu menjadi membuat dia itu lebih memahami. Ya, kenapa? Karena koneksi jiwa ketika teruji, justru dia akan semakin membuktikan kayak kualitasnya dia, ya. Itu sama ketika kamu menempa sebuah pedang teman-teman ya. Semakin ditempa itu semakin kayak terlihat dengan jelas, semakin kuat dan semakin tajam pedang itu akan ditempa ya teman-teman ya. Karena semakin dikerasin gitu ya, semakin rumah itu dibangun, temboknya dibatu-batain, dicor, disemenin dan segala macam, semakin kuat ditekan ya, semakin kokoh perasaannya. Tuh, aku hilang arah tanpa kamu, aku nggak tahu harus ngapain ya, karena kamu jadi selama ini orang yang arahin dia. Dia sebenarnya ingin mengambil suatu tindakan segera ya. Tolong berikan dia kesempatan, percaya dia lagi ya. Di sini ada ketakutan sebenarnya. Kamu tidak akan pernah memaafkan dia atas egonya dia, apa yang sudah dia lakukan. Jadi di sini mau ke kamu lagi, ini juga perkara tekotek ya. Tekotek tuh takut ya bahasanya, oke? Takut apa? Takut tidak diterima, takut ditolak. Tidak ada orang yang suka, tidak ada manusia secara psikologi yang suka ditolak, suka tidak diterima, suka tidak dimaafkan. Kata-kata tidak itu pun rasanya di otak manusia itu seringkali diasosiasikan terhadap sesuatu yang negatif. Benar nggak? Ya. Jadi kayak dia itu ngerasa masih ada energi jatuh cinta ke kamu. Ya, apalagi ketika ngeliatin kamu. Ya, dan dia itu cuma berharap kamu belum melupain dia, karena mungkin banget ya kalian tuh udah nggak ada hal-hal terjadi di antara kalian, dia takut dilupain ya. Dan di sini ada energi kesadaran kalau dia tuh selama ini sudah menyakiti kamu, dan dia di sini tidak ingin menyakiti kamu lagi teman-teman ya. Tuh, hati terhubung, cinta ada di sana, dan segala perkara dan masalah malah makin mempertajam dan memperkuat koneksi ini ya teman-teman. Tuh, emosi dia itu semakin mendalam ya, semakin tercerahkan, semakin menyadari, semakin tersadarkan bahwa sebenarnya selama ini aku butuh sama kamu. Tuh. Dan dia butuh waktu untuk memahami koneksi kalian, karena dia juga bingung, kenapa ya kok aku bisa seperti ini ya, kok bisa ya aku terkoneksi sangat kuat ya. Masih ada harapan, dia itu kepingin kalau bisa sama-sama kita tuh masih ada jalan gitu ya teman-teman. Walaupun di satu sisi ada dia energi yang berpikir, tapi ya kamu tuh masih sangat mungkin loh bisa lebih baik tanpa aku. Ada energi satu perasaan dia butuh kamu, tapi di satu sisi dia menyadari kalau kamu tuh sebenarnya lebih baik tanpa dia. Tuh, orang ini kenapa butuh waktu untuk paham? Orang dia nggak pernah ngalamin emosi seperti ini sama orang sebelumnya, nggak pernah dia ngerasain perasaan kayak gini, nggak ada pengalaman kayak gini, jadi susah untuk mendeteksinya. Apalagi di sini ada ego, kesombongan narsis dia sebelumnya yang mengcover itu gitu ya. Jadi makin lama kikisin untuk dia sadar gitu loh. Tuh, dia itu sayang sama kamu, tapi di satu sisi dia juga nggak ngerti kenapa dia masih lari gitu ya. Kenapa? Dia aja nggak ngerti masalahnya dia sendiri apa. Kamu bisa lihat kan orang yang bingung, orang yang belum selesai mengenali dirinya sendiri, orang yang belum selesai dengan traumanya sendiri ya kayak gini gitu loh ya. Tuh,
Dan dia cuma berharap kamu nggak benci sama dia karena dia ghosting kamu, gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kamu tidak layak untuk mendapatkan itu. Semakin hari ya teman-teman, dia semakin jelas. Mungkin sekali dia semakin jelas merasakan pertanda koneksi kalian. Mungkin sekali semakin jelas merasakan apa yang terhubung di antara kalian. Kalau hubungan ini bukanlah hubungan biasa, koneksi ini bukanlah sebuah koneksi biasa. Dan di sini dia itu sekarang kepada energi menerima dan membuka, ya. Bagaimana alam semesta akan menuntut dia kembali ke kamu, ya. Dan di sini juga ada energi dia ingin ngomong terbuka sama kamu. Kalau dia memang butuh arahan kamu dalam menjalankan relationship ini, memang kamu harus jadi orang yang berlapang dada, berdewasa, mengayomi, menuntun, dan mengajarkan orang ini, ya teman-teman. Ada banyak hal-hal rahasia yang ingin dia ungkapin sama kamu. Mungkin ketakutannya dia, mungkin traumanya dia, mungkin hal-hal yang sama ini belum dia buka. Dan itu semua akan berjalan dalam 1 bulan ke depan. Jadi di antara 1 minggu sampai 1 bulan ke depan ya teman-teman. Dia akan datang tanpa diduga, tanpa dinyana. Kamu nggak tahu, spontan aja dia nongol kembali dalam hidup kamu. Apalagi di sini juga banyak yang secara seksualitas, ya ini channel 17-18++, memang kamulah yang paling bisa memenuhi dan menyeimbangkan segala adegan-adegan 18 tahun ke atas di antara kalian. Ya, orang ini akan mulai texting kamu lagi, akan mulai chatting sama kamu lagi ya teman-teman. Oke. Dan di sini ada banyak energi pembelajaran yang harus akan terproses. Terus Kak Sora atau terus Sora, aku tuh kudu piye ya menghadapi dia ya. Teman-teman, di sini adalah coba untuk fokus kembali ke tujuan awal kamu kalau punya relationship seperti apa. Itu satu. Kedua, coba lihat tujuan akhir hubungan ini. Dan di sini juga mulai kamu tuntun dia untuk bisa lihat tujuannya ke arah mana. Orang ini kan orang yang nggak tahu tujuan mau kemana nih, ya. Jadi kamu yang akan menjadi navigator untuk mengarahkan dia itu seperti apa, ya. Terus yang kedua, teman-teman, bersiaplah terhadap hal-hal yang mungkin banget surprise ya. Walaupun memang terkesan tidak mungkin, banyak sekali hal-hal yang mungkin akan terjadi di antara kalian yang mungkin kamu tidak pernah menyangka bisa dia lakukan, teman-teman ya. Dan kalau memang dibutuhkan, mintalah bantuan dari teman, bisa minta bantuan dari terapis, bisa minta bantuan dari psikolog, dari psikiater. Kalau memang kamu ngerasa, aduh, kayaknya Kak Sora masalah narsisnya udah besar banget deh, masalahnya udah gini. Oke, minta bantuan dari para ahli, membantu kamu untuk membantu orang ini kalau kalian masih mau sama orang ini. Karena memang kamu harus men-taking care dulu si bayi besar ini. Bagaimana caranya bertanggung jawab, bagaimana caranya untuk memahami, karena memang orang itu bisa saja badannya besar, tapi secara gini teman-teman, ada yang namanya umur biologis, ada yang namanya umur psikologis gitu ya. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Umur biologis adalah umur badan kita seperti apa. Ada orang yang umurnya sudah 50 tahun, tapi umur biologisnya lebih muda daripada itu. Contohnya yang aku pernah tahu yaitu Om Deddy Corbuzier ya. Karena kan dia rajin olahraga, jadi umurnya dia, performa badannya dia itu jauh lebih muda daripada umur aslinya dia. Umur psikologis adalah umur cara berpikir orang itu. Ya, ada anak kecil yang sudah umurnya baru 8 tahun, tapi dia bisa berpikir selayaknya seorang anak SMA. Ya, itu ada. Ya, dia lebih dewasa. Atau ada orang yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, tapi gaya berpikirnya nggak jauh beda sama anak umur 19 tahun. Itu namanya umur psikologis. Ya, umur psikologi seseorang dipengaruhi oleh cara berpikirnya, pengalaman yang dia alamin, responnya dia juga, lingkungannya dia seperti apa, pola didiknya dia seperti apa, bagaimana dia mengembangkan dirinya dia dan pikiran dia, itu mempengaruhi. Umur biologi seseorang dipengaruhi oleh gaya hidup, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apakah dia olahraga atau tidak, lalu apakah dia istirahatnya cukup atau tidak, ya, apakah dia merokok atau minum atau apa, itu mempengaruhi umur biologis. Jadi
Jadi silahkan atur umur biologismu dan umur psikologi kamu sendiri. Jadi kamu nggak bisa, jangan marah-marah. Karena kamu berdiri dengan seseorang yang Sora lihat secara jelas umur psikologinya jauh lebih muda daripada umur dia sebenarnya. Ya, jadi masih kekanak-kanakan sekali. Ya, nggak tanggung jawab, cuek, dan sebagainya. Ya, dan terakhir ada energi di mana kamu perlu untuk memproteksi dan seminimalisasi mungkin melakukan adegan drama. Jadi kalau dia mulai drama segala macam, kamu yang arahin dia untuk yuk jangan didramain yuk gitu. Jangan dilebayin yuk gitu ya. Oke, kita sekarang mau coba lihat astrologi yang terungkap. Jadi memang kamu yang harus jadi psikolognya dia. Ya, makanya konsultasi sama ahlinya kalau memang perlu ya. Oke, Libra. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Sagittarius, Aquarius, Gemini, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, memang kadang-kadang kita tuh punya relationship itu memang PR lagi teman-teman ya. Aduh Kak Sore enak di dia dong ya, gimana ya. Kalau kamu masih hitung-hitungan, kamu itu memang akan susah masuk dalam relationship gitu loh. Karena memang relationship itu lebih banyak kita itu memang kadang-kadang harus berkorban. Banyak yang seperti itu gitu loh ya. Itu makanya kenapa zaman sekarang banyak orang yang memilih sendiri, tidak menikah dan sebagainya. Kenapa? Karena memang kalau kita namanya udah masuk dalam relationship, pasti energi-energi kita untuk berkorban tuh banyak. Ya, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang dan sebagainya. Itu memang apa adanya seperti itu. Jadi kalau kamu nggak mau ribet, nggak mau berkorban, nggak maunya yang santai, maunya yang enak, maunya yang instan, ya sendiri gitu. Karena memang itu konsekuensinya kan. Ya, bahkan artis-artis, aktor-aktor yang ganteng, cantik gitu aja masih ngalamin bonyok-bonyok percintaannya loh. Kudu mesti berkorban kayak gimana, ayo. Itu artis loh, duitnya ada, orangnya cantik, orangnya ganteng, terkenal, tapi ya kalau percintaan banyak juga yang bonyok-bonyok. Ya mau gimana lagi, itu loh kenyataan kehidupan. Kalau nggak mau pusing sendiri aja, ya. VYP, YVB, BLL, RW, LVU, KUOP. 1, 2, 3 pause, silahkan dicek. Jangan lupa nonton ke channel kedua Misana Sora. Sora tunggu juga personal readingnya di @sora_tarot. Yang pengen personal reading seperti ini, pengalaman spesial eksklusif YouTube video seperti ini Sora bikinin hanya untuk kamu, boleh banget. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot berbayar. Oke, sampai kita ketemu lagi. Bye bye.